wassalamu al-atamman ala rasulihi wa nabiyhi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Thumma amma ba'd. Para mu'takifin yang dirahmati Allah, kita lanjut membahas masail jahiliyah yang ke-59. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, talqibuhum ahlal haqqi bil alqabil munaffirah. Julukan yang mereka berikan kepada ahlul haq dengan julukan-julukan yang menjadikan orang lari, menjadikan orang lari tidak mau mendengar. Al-mas'alatu at-tasi'ah wal khamsun. Qala Syekh al-Muallif rahimahullah, al-mas'alah at-tasi'ah wal khamsun, masalah yang ke-59. Talqibu ahlil huda bis-sabi'ah. Bis-sabi'ah. Kalau di dalam nuskhah yang lain bis-sabi'ah wal hasyawiyah. Julukan yang diberikan kepada ahlul huda, orang-orang yang mengikuti petunjuk, dengan julukan sabi'ah dan hasyawiyah. Nanti akan dijelaskan apa sabi'ah, apa hasyawiyah. Jadi itu antara lain yang julukan yang disematkan oleh ahlu al-jahiliyah kepada ahlul huda. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, min manahiji ahlil jahiliyah, di antara manhaj atau jalan yang ditempuh oleh ahlul jahiliyah adalah ihtiqaruhum li ahlil huda, penghinaan yang mereka lakukan kepada ahlul huda, orang-orang yang mengikuti petunjuk. Wa talqibuhum bil alqabi asy-syani'atil munaffirah, dan julukan yang mereka sematkan kepada ahlul huda dengan julukan-julukan yang syani'ah, yang luar biasa, yang keji, al-munaffirah, yang menyebabkan orang lari. Yaqulun, mereka mengatakan sabi'ah, ahlul huda itu adalah sabi'ah. Was-sabi' huwal kharij 'anid din. Sedangkan seorang sabi'ah itu adalah orang yang keluar dari agama. Jadi ada yang mengatakan bahwa sabi'ah adalah kaum yang asal usulnya itu di Mosul. Mosul itu Irak ya, asalnya di Mosul. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi tidak punya kitab, tidak punya nabi, dan tidak punya amalan-amalan tertentu. Pokoknya mengucapkan la ilaha illallah. Mereka adalah sabi'ah. Jadi intinya adalah orang yang keluar dari agama. Fayusammuna ahlal haqqi bis-sabi'ah al-kharijina 'anil haq. Maka mereka ahlul jahiliyah menyebut ahlul haq itu dengan sebutan sabi'ah, yaitu orang-orang yang keluar dari kebenaran. Oh, ini orang sabi', orang yang keluar dari kebenaran. Kenapa? Li'annal haqqa fi 'urfihim, karena al-haq menurut pengertian mereka makanu alaihi minal kufri wad dhalal, yaitu
kekafiran dan kesesatan yang mereka lakukan. Itu al-haq menurut pengertian orang-orang jahiliyah, kekafiran dan kesesatan yang mereka lakukan. Lah ketika ada orang yang benar di tengah-tengah mereka yang biasanya melakukan kekafiran dan kesesatan, maka orang yang benar itu disebut sebagai orang yang telah keluar dari kebenaran yang menurut mereka biasa mereka lakukan. Faman ittaba'ar rasul fahuwa sabi, maka barang siapa yang mengikuti Rasulullah berarti dia sabi, karena nyeleneh, tidak sesuai dengan keumuman yang dilakukan oleh mereka masyarakat jahiliyah. Ay kharijun an adatihim wa taqalidihim wa madhhabihim wa nizamihim wa ma wajadu alaihi aba'ahum. Artinya sobi itu artinya keluar dari kebiasaan-kebiasaan mereka orang jahiliyah, atau keluar dari tradisi-tradisi yang biasa mereka ikuti, keluar dari madhab mereka, keluar dari nizam, dari aturan-aturan mereka, dan keluar dari apa yang mereka dapati dari nenek moyang mereka. Maka itu yang disebut sebagai sobi. Sekarang nggak umum istilah sobi, karena banyak orang nggak ngerti sobi. Istilahnya diganti apalah, yang kalimat-kalimat yang intinya bisa menjadikan orang banyak itu lari. Awas lo, itu pengikut kesesatan, kamu jangan dengarkan kata-katanya. Disematkan istilah yang menjadikan orang ketakutan, entah teroris, entah wahabi, atau radikal, atau apa ya. Ya, orang radikal ada memang, teroris ada, tapi kemudian istilah itu dipinjam untuk kemudian disematkan kepada ahlul haq. Wa yusammunahu hasyawiyya, mereka juga menamai ahlul haq sebagai hasyawiyan, minal haswi, dari kata al-haswu, wa huwa asy-syai'u alladzi la fa'idata fi minhu, yaitu sesuatu yang tidak ada gunanya. Al-haswu adalah sesuatu yang tidak ada gunanya. Wa haswul kalam, kalau disebut haswul kalam adalah kalam alladzi laisa fihi faidah, perkataan yang tidak ada faidahnya. Ngomong melantur, ngomong macam-macam, omongannya nggak ada faidahnya, itu hasyawiyah. Mungkin kalau kita sebut itu hasyawiyah itu di dalam bahasa kita mungkin orangnya seragal serugul, asal bunyi, ngomongnya itu asal bunyi, bukan ceplos-ceplos, ceplos-ceplos beda, tapi ngomongnya asal bunyi, tidak ada manfaatnya, tidak ada arah yang jelas, kasar, nggak pakai unggah-ungguh ketika ngomong gitu. Sikapnya juga demikian. Jadi itu yang dinamakan sebagai hasyawiyah, kasar, nggak punya anggah-ungguh, nggak punya sopan santun. Mungkin ada istilah lain sekarang itu pakai kacamata kuda, ya, sejenis itulah. Ini orangnya hanya pakai kacamata kuda itu. Wa yusammunahum sathhiyin wa mutaakhirin wa jamidin, juga menamai ahlul haq sebagai orang-orang yang dangkal, orang-orang yang dangkal, orang-orang yang terbelakang, mutaakhirin, orang-orang yang jumud. Apa jumud itu? Enggak berpikir. Jadi orangnya tidak, ya, membabi buta lah, enggak berpikir, dangkal, terbelakang, ya tadi serugal-serugul, tidak ngerti anggah ungguh, ila ghairi dzalika minal alfaz, dan
istilah-istilah lainnya. Lakin hadza la yadurru ahlal haqqi. Akan tapi sebutan-sebutan ini sebenarnya tidak berbahaya bagi ahlul haq. Fa qaumu Nuhin qalu, misalnya dulu kaumnya Nabi Nuh juga berkata kepada Nuh dan kepada para pengikut Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 27, wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'yi. Kami tidak melihat engkau wahai Nuh ada yang mengikutimu kecuali orang-orang yang mereka adalah orang-orang rendahan kami dan orang-orang yang dangkal cara berpikirnya, enggak dalam mikirnya, enggak pakai kelamaan, enggak dalam-dalam berpikirnya. Aisathiyun, artinya mereka adalah orang-orang yang dangkal cara berpikirnya. Ma'indahum tafkir, tidak pakai mikir. Ittaba'uka min ghairi tafkir, mereka mengikutimu tanpa mikir. Ammal uqala alladzina indahum razanatun fala yattabi'uka. Adapun orang-orang yang berakal, kata kaumnya Nabi Nuh, alladzina indahum razanah, orang-orang yang punya sifat anggun, orang-orang yang punya wibawa, mereka tidak mengikutimu. Jadi orang-orang yang berwibawa, orang yang anggun, orang yang punya sopan santun, orang yang punya unggah-ungguh itu enggak bakalan mengikutimu. Orang-orang yang berpikir, orang yang berakal enggak bakalan mengikutimu. Itu julukan sudah lama semenjak zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Hanya beda-beda saja sesuai dengan tempat, daerah dan saatnya. Tapi intinya sama. Bagaimana agar orang-orang masyarakat awam tidak mendengarkan apa yang disampaikan. Jadi mereka lari ketakutan ketika mendengar waslu itu Wahabi. Biasanya keras, biasanya mengkafirkan orang, biasanya makan orang. Nah itu akhirnya kan orang nggak mau dengar kata-katanya. Nanti saya mau dimplok, mau ditelen itu hidup-hidup itu. Subhanallah. Itu adalah gelar-gelar yang sudah disematkan semenjak zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam oleh orang-orang kafir kaumnya Nabi Nuh kepada Nabi Nuh dan para pengikut Nabi Nuh yang beriman. Berikutnya masalah yang ke-60 dan 61. Ini ada dua masalah. Iftira'ul kadhib 'ala Allah wa takdzib bil haq. Iftira'ul kadhib 'ala Allah itu artinya mengada-adakan kedustaan atas nama Allah, mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Satu, yang kedua mengingkari kebenaran. At-takdzib mendustakan kebenaran. Takdzib mendustakan artinya mengingkari kebenaran. Dianggap kebenaran itu dusta. Mendustakan kebenaran artinya menganggap bahwa kebenaran itu adalah sesuatu yang dusta. Jadi mereka mengingkari kebenaran. Jadi itu masalah yang ke-60 dan ke-61. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan menjelaskan tentang perkataan al-musannif rahimahullah, iftira'ul kadhib 'ala Allah wa takdzib bil haqq. Kata beliau hafizahullah, iftira'ul kadhibi 'ala Allah wa 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa takdzib bil haqqi min tariqati ahli jahiliyah. Mengada-adakan kebohongan, membuat-buat kedustaan atas nama Allah dan atas nama Rasulullah SAW, juga mengingkari kebenaran adalah di antara cara orang-orang jahiliyah.
Di antara cara orang-orang jahiliyah, mithlu ma qalu, seperti apa yang mereka katakan. Dan ini diabadikan di dalam Al-Qur'an. Lamma kanu yatufuna bil bait, ketika mereka bertawaf di Baitullah, uratan, dalam keadaan telanjang. Kata mereka, wajadna 'alaiha aba'ana, kami sudah mendapati hal seperti ini pada orang-orang tua kami. Wallahu amarona biha, dan yang memerintahkan seperti ini adalah Allah. Allah lah yang telah memerintahkan kami dengan cara yang seperti ini. Wa hadza minal kadzibi 'ala Allah, ini termasuk mengadakan kebohongan terhadap Allah. Jadi di atas namakan Allah, ini Allah sudah nyuruh kami untuk melakukan ini. Ini kan bohong atas nama Allah. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Allah menjelaskan, tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Al-An'am ayat 21. Begitu juga wa yaquluna 'ala Allahil kadziba wa hum ya'lamun. Mereka berkata dusta atas nama Allah sedangkan mereka mengetahui. Wa yaquluna 'ala Allahil kadzib, mereka mengatakan atas nama Allah kedustaan, mengadakan kebohongan atas nama Allah, hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Surat Ali Imran ayat 78. Allah juga berfirman dalam surat An-Nahl ayat 105, innama yaftaril kadziba alladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Tidak lain yang mengada-adakan dusta adalah orang-orang yang beriman, adalah orang-orang yang tidak beriman terhadap ayat-ayat Allah. Mereka telah mengada-adakan kedustaan. Siapa orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah? Wa ulaika humul kadzibun, dan mereka itulah orang-orang yang dusta. Wala taqulu, Allah juga berfirman surat An-Nahl ayat 116, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadziba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadzib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun. Janganlah kalian berkata sesuai menurut apa yang dikatakan oleh lidah-lidah kamu secara dusta, bahwa ini halal, ini haram, tapi dikatakan secara dusta. Litaftaru 'ala Allahil kadziba, untuk mengada-adakan kebohongan atas nama Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadzib, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan atas nama Allah, la yuflihun, tidak akan beruntung. Dikatakan ini halal padahal haram, dikatakan ini haram padahal halal. Jadi itu kebiasaan mereka, dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Oh, Allah nyuruh kami untuk tawaf telanjang. Ini adalah dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika alladzina yaftaruna al-kadzib ala Rasulillah, ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Rasulullah atau atas nama Rasulullah SAW. Annahu jaa anhu kadza minal ahadits, bahwa telah datang kepadanya, bahwa telah datang dari Rasulullah SAW hadis-hadis. Jadi dusta atas nama Rasulullah SAW misalnya dengan mengatakan, oh ada hadis dari Rasulullah SAW, ada hadis dari Rasulullah SAW, padahal tidak ada hadis dari Rasulullah. Wahwa kadzib, wahia kadzib, dan hadis-hadis ini adalah kedustaan atas nama Rasulullah SAW.
walladzi yuhadditsu bihadza min ghairi tawathuqin wa min ghairi tathabbut yakunu ahadal kadhibain. Dalam riwayat ahad al-kadhibin. Ada yang baca al-kadhibain, ada yang baca al-kadhibin. Orang yang menceritakan, membawakan hadis dengan hadis ini tanpa ada cross check terlebih dahulu, tanpa ada tathabbut, tanpa mencari kejelasan apakah itu hadis atau tidak hadis, maka dia termasuk salah satu di antara dua orang yang dusta. Walihada jaa fi sahih. Oleh karena itu telah datang di dalam kitab sahih, maksudnya sahih Muslim. An-Nabi SAW qala, bahwa Nabi SAW bersabda, man haddatha anni bihadithin wa huwa yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibain. Ada yang membaca ahadul kadhibin. Barang siapa yang menghadiskan daripadaku, menceritakan daripadaku dengan satu hadis, diperlihatkan kepadanya bahwa itu dusta, bahwa hadis itu bukan hadis dari Nabi SAW, dusta, bohong, maka dia termasuk salah seorang di antara dua orang yang dusta. Jadi dia termasuk salah satu di antara dua orang yang dusta. Jadi dia pendusta yang kedua. Karena pendusta yang pertama adalah orang yang memalsukan hadis. Orang dusta pertama adalah yang memalsukan hadis, yang menjadikan perkataan sebagai hadis Rasulullah. Lah yang keduanya ini yang membawakan hadis, yang dusta, yang bukan hadis Rasulullah. Jadi dia termasuk salah seorang di antara dua pendusta. Atau mungkin dia adalah yang memang sengaja memalsukan hadis, maka dia menjadi pendusta yang pertama. Nanti ada pendusta kedua, yaitu yang menyampaikan hadis ini. Jadi ancamannya berat. Kan dalam hadis yang muttafaq alaih disebutkan bahwa Rasulullah SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dusta atas namaku, dikatakan aku berkata padahal aku tidak berkata, secara sengaja, maka tempatkanlah, persiapkanlah tempat duduknya dari api neraka. Ancamannya neraka. Jadi orang yang ingin membawakan hadis harus pasti dulu apakah yang dibawakan itu hadis atau tidak hadis. Dipastikan, minimal bertanya kepada ahlinya, ini hadis atau bukan. Kalau orangnya belum menjawab, ditunda dulu, jangan disampaikan sebagai satu hadis. Tapi sebutkan saja ada kalimat seperti ini, nggak tahu ini hadis atau tidak hadis. Karena ancamannya berat. Kalau sengaja menyebutkan bahwa itu adalah hadis Rasulullah padahal itu bukan, maka diperintahkan untuk menyediakan tempat duduknya dari api neraka. Wa hadza min hirfati ahli jahiliyah. Ini termasuk kerjaan orang-orang jahiliyah. Annahum yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Bahwa mereka mengadakan kedustaan atas nama Allah. Haitsu za'amu anna Allah amarahum bikashfil 'aurati fit tawaf. Di mana mereka beranggapan bahwa Allah memerintahkan mereka untuk membuka aurat pada saat tawaf. Ini salah satunya. Saya jadi ingat dulu itu. Pada tahun berapa, bulan tahun yang lalu itu, saya itu ke Balikpapan kalau nggak salah, itu naik kapal itu. Naik kapal. Di kapal itu kan ada musolanya itu. Terus ada penceramah. Rupanya setiap kali membawakan hadis dia bawakan Rawahul Bukhari Muslim. Rawahul Bukhari Muslim.
Padahal itu bukan hadis. Kita tahu bahwa itu bukan hadis, tapi penceramahnya mengatakan rawahul Bukhari Muslim. Teman saya negur, kamu itu bukan Bukhari Muslim, bukan hadis, nanti bilang Bukhari Muslim yang benar itu. Jadi kalau bukan hadis jangan dikatakan hadis. Jangan untuk mendukung supaya orang percaya lalu kamu katakan rawahul Bukhari Muslim. Begitu. Jadi subhanallah, memang ada orang yang begitu. Jadi untuk cari nama, cari supaya orang mendengar, akhirnya mengada-adakan kedustaan atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa harramu ma ahallallah. Mereka juga mengharamkan apa yang Allah halalkan. Banyak yang dilakukan oleh orang jahiliyah, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Demikian juga sebaliknya, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Di antara apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah kan begitu. Apa yang ada di dalam kandungan hewan ternak ini kalau hidup untuk suami-suami, untuk laki-laki, kalau mati untuk perempuan. Jadi wa za'amu annallaha syara'a lahum hadza, mereka beranggapan bahwa Allah telah mensyariatkan hal ini. Wa qala alladziina asyraku law syaa Allah ma 'abadna min dunihi min syai'. Orang-orang musyrik itu berkata, law syaa Allah, andai kata Allah berkehendak, niscaya kami tidak akan beribadah kepada sesuatu pun selain Allah. Jadi mereka berhujjah dengan kehendak Allah bahwa kemusyrikan mereka itu adalah karena kehendak Allah. Dan ini kan dusta atas nama Allah. Betul bahwa kemusyrikan mereka itu adalah karena kehendak Allah, tapi tidak boleh mereka beralasan, berhujjah dengan masyiah Allah untuk melakukan kemusyrikan. Kemusyrikannya memang terjadi dengan kehendak Allah, tapi bukan berarti bahwa kemusyrikan itu dibenarkan oleh Allah. Beralasan karena ini kehendak Allah maka syirik itu benar. Itu yang dimaksudkan orang jahiliyah, bersembunyi di balik hujjah kehendak Allah untuk membenarkan kemusyrikan mereka. Ini kan dusta atas nama Allah. Tidak pernah, tidak ada di muka bumi itu terjadi sesuatu di luar kehendak Allah. Semuanya dengan kehendak Allah, tapi maksudnya bukan sebagai pembenaran untuk melakukan kemusyrikan dan kemaksiatan. Lau syaa Allah ma asyrakna, andai kata Allah menghendaki tentu kami tidak akan musyrik. Lau syaa Ar-Rahman ma abadnahum, andai kata Allah yang Maha Rahman menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah berhala-berhala itu. Wa hadza kulluhu kadzibun 'ala Allah. Ini semuanya dusta atas nama Allah. Li'anna Allah jalla wa ala arsala ar-rusul, karena Allah Jalla wa Ala mengutus rasul-rasulnya, itu maksudnya liingkari ma hum alaih, untuk mengingkari kemusyrikan yang mereka lakukan. Allah mengutus rasul-rasulnya tidak lain adalah untuk mengingkari kemusyrikan-kemusyrikan dan penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan, bukan malah mencari pembenaran di balik takdir Allah. Dusta. Betul kejadiannya dengan kehendak Allah, tapi bukan untuk membenarkan tindakannya. Falhasil anna nisbatal kadhibi ila Allah wa rasulihi huwa min umuri ahli jahiliyah. Alhasil, natijahnya, hasilnya, bahwa menyandarkan kedustaan diatasnamakan kepada Allah dan Rasulnya itu termasuk perkara jahiliyah. Jadi menyebutkan
hal yang dusta kemudian disandarkan ini adalah perintah Allah yang dimaukan oleh Allah atau dimaukan oleh Rasulnya SAW, ini termasuk perkara jahiliyah. Fa'alal muslim an yahdhar min hadzal amalil khabith. Nanti dunia pengobatan juga disandarkan kepada Rasulullah. Ini Rasulullah mengajarkan pengobatan ini. Ya tasabbut dulu lah, dipastikan dulu. Bukan karena ingin obatnya laku terus kemudian menyebut nama Rasulullah. Ya jangan, pastikan dulu. Kalau memang ada hadisnya, ya tapi bukan untuk jualan itu hadisnya itu. Fa'alal muslim an yahdhar min hadzal amalil khabith. Maka wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati dari perbuatan yang buruk ini. Wa qad la yakdzib huwa 'ala Allah. Bisa jadi dia tidak bermaksud untuk dusta atas nama Allah. Lakin la yataharra fi naqlil umur 'anillahi wa 'an rasulih. Tapi dia tidak bersungguh-sungguh untuk mencari kejelasan ketika membawakan riwayat-riwayat atau membawakan berbagai persoalan dari Allah dan dari Rasulnya SAW. Misalnya membawakan riwayat atau membawakan tentang masalah hukum, halal, haram, boleh, tidak. Dia tidak tatabbut, tidak bersungguh-sungguh untuk mencari pengetahuan apakah itu berasal dari Allah atau berasal dari Rasulullah, meskipun niatnya tidak ingin dusta atas nama Allah. Wal fatawa la yataharra fiha, dalam berfatwa tidak bersungguh-sungguh untuk mencari kejelasan apakah ini boleh hukumnya menurut Allah atau tidak boleh menurut Allah atau Rasulnya, wajib atau tidak wajib. Fa idza kana ma naqalahu khata', kalau ternyata yang diceritakan itu salah, wa huwa lam yatathabbat fih, sedangkan dia tidak bertathabbut, tidak bercross check terlebih dahulu tentang hal itu, wa nasyarahu 'ala nas, kemudian dia sebarkan di tengah-tengah manusia, fa innahu yasiru ahadal kadzibain, maka dia akan menjadi salah seorang di antara dua orang yang dusta tadi diceritakan di muka. Meskipun nggak sengaja, nggak bermaksud untuk berbuat dusta atas nama Allah, tapi ketika dia berbicara masalah hukum, boleh, nah, pastikan dulu bolehnya. Tidak boleh, pastikan dulu tidak bolehnya. Haram, pastikan dulu haramnya. Halal, pastikan dulu halalnya. Al-aslu halal ka dalam fil asya. Kalau begitu haramnya dipastikan. Dalilnya mana itu haram? Wa yasiru qad dharra an-nas bi hadzal syai' alladzi naqalahu lahum wa nasyarahu bainahum. Dan juga dia menimbulkan kemadharatan kepada manusia dengan sesuatu yang dia ceritakan dan disebarkan ke tengah-tengah mereka. Kalau salah kan berbahaya. Sudah terlanjur sampai berita kepada orang banyak, ketok tular, ini halal, ini ternyata termasuk yang tidak diperbolehkan, atau ini haram padahal termasuk yang diperbolehkan. Ini amar ma'ruf, ini nahi mungkar, padahal itu bukan amar ma'ruf dan bukan nahi mungkar, terlanjur tersebar kemana-mana. Jadi menimbulkan madharat di tengah-tengah manusia. Kan banyak kisah karena unjuk rasa itu orang tewas, ya, umur di bawah 20 tahun meninggal dunia karena unjuk rasa. Nah, siapa yang salah? Menyalahkan aparat. Padahal jangan-jangan mereka sendiri salah. Dalam kondisi seperti itu kan enggak jelas itu. Jadi ini menimbulkan madharat di tengah-tengah orang banyak. Akhirnya gerobak dagangannya terguling, tumpah semuanya misalnya. Ya, alih-alih untung itu malah rugi itu. Wal wajib
annal ahaditsal mawdhu'atal makdzubata la turawwaj wa la turwa. Yang wajib untuk dilakukan hadis-hadis palsu yang dusta atas nama Rasulullah itu tidak didengungkan, tidak dipasarkan, tidak didengungkan dan tidak diriwayatkan. Itu kewajiban setiap muslim. Bal tuhasaru wa tudayaqu, bahkan hendaknya dibatasi dan dipersempit, jangan sampai tentang bulan Sya'ban berkeliaran hadis-hadis yang maudhu', yang palsu. Tentang Ramadan berkeliaran, bertebaran hadis-hadis yang palsu hanya untuk mendukung supaya ceramahnya bagus, indah, membikin orang yang mendengar itu menitikkan air mata, atau sebaliknya menjadikan orang tertawa. Jadi hendaknya hadis-hadis yang palsu itu tidak dijajakan, tidak diriwayatkan, bahkan harusnya dipersempit peredarannya. Wa annal wu'ad wad du'at yatathabbatun fima yaquluna 'anillahi wa rasulih. Dan hendaknya para penceramah, para pemberi nasihat wu'ad, para pemberi nasihat dan para dai, hendaknya mereka itu tathabbut, mencari kejelasan terlebih dahulu tentang apa yang mereka katakan dari Allah dan dari Rasulnya. Benar enggak ini dari Allah dan dari Rasulnya? Jangan-jangan bukan. Kadzalika fi umuril halal wal haram wal fatwa, begitu juga dalam perkara-perkara halal, haram dan fatwa. Alaihim an yatathabbatu fi sya'niha, mereka harus cari kejelasan tentang urusan ini semuanya. Wa alla yata'ajjalu fiha, hendaknya mereka tidak tergesa-gesa, terburu-buru di dalam menfatwakan atau menyatakan halal atau haram. Li'annal khata'a fiha qaulun 'ala Allah bighairi ilmin, karena salah dalam berfatwa itu artinya adalah berkata atas nama Allah tidak dengan ilmu. Ngomong disandarkan ini dari Allah padahal tidak ada ilmunya, tidak berdasarkan ilmu. Saya ingin ulangi bahwa karena itulah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyusun kitabnya, judulnya I'lam al-Muwaqqi'in. I'lam al-Muwaqqi'in, kan begitu ya. Jadi pemberitahuan kepada orang-orang yang menandatangani. Al-Muwaqqi' itu artinya orang yang tanda tangan, menyatakan ini halal dari Allah, artinya dia seperti orang tanda tangan atas nama Allah, tanda tangan. Ini haram, tanda tangan. Ini wajib, ini tanda tangan. Jadi pemberitahuan kepada i'lam supaya hati-hati dalam berfatwa. Jadi hati-hati, apalagi kita tidak punya ilmu, ya jangan sembarangan kita atasnamakan itu sebagai agama, kita atasnamakan itu sebagai berasal dari Allah dan dari Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah itu akibatnya adalah berkata terhadap Allah tidak pakai ilmu. Ini satu, tentang iftira'ul kadzib 'ala Allah. Wa kadzalika takdzib bil haqqi tsabiti 'anillahi wa rasulih. Begitu juga mengingkari al-haq yang sudah jelas berasal dari Allah dan Rasulnya. Mengingkari al-haq yang sudah tsabit jelas dari Allah dan Rasulnya, la yaqillu fil jarimah 'anil kadhibi 'ala Allah wa rasulih. Tidak kurang, tidak lebih sedikit kejahatannya daripada dusta atas nama Allah dan Rasulnya. Ada kebenaran sudah jelas ini, hukumnya haram, kemudian diingkari, enggak lah ini enggak haram.
itu tidak lebih sedikit kejahatannya daripada dusta atas nama Allah. Jadi sama, menyebutkan ini dari Allah, dari Rasulullah, padahal itu bukan dari Allah dan Rasulullah, itu adalah kejahatan. Begitu juga mengingkari kebenaran yang berasal dari Allah dan Rasulnya yang sudah jelas, itu juga satu kejahatan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzdzaba bis-sidqi idz ja'ah. Tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang dusta atas nama Allah dan mendustakan dan mengingkari kebenaran ketika kebenaran itu datang kepadanya. Jadi dalam satu ayat ini terkandung dua. Satu, dusta atas nama Allah. Yang kedua, mendustakan kebenaran yang datang dari Allah. Ini dalam surat Az-Zumar ayat 32. Wa dzalika annahu idza lam yuwafiq hawahu hawala raddahu bitakdzib wat tashkiki fihi kama fa'ala ahlul ahwa. Bagaimana itu terjadi? Yaitu ketika tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka dia akan mencoba muhawalah ya, melakukan muhawalah untuk menolaknya dengan cara mengingkari dan membuat keraguan-raguan di dalamnya, seperti perbuatan ahlul ahwa, orang-orang ahlul bid'ah yang mengikuti hawa-hawa nafsu. Jadi jangan sampai apa yang datang dari Alkitab dan Sunnah, senang atau tidak senang harus kita ikuti, suka tidak suka harus kita terima. Beratnya kayak apa, kalau itu datang dari Allah dan Rasulnya harus kita terima. Gak boleh kita takwil-takwilkan. Dan entah enaknya kayak apa, gak boleh kita mengadakan dusta atas nama Allah dan Rasulnya. Demikian yang bisa kita kaji untuk kesempatan sore hari ini. Jadi sudah sampai masalah yang ke-61. Mudah-mudahan apa yang kita kaji memberikan dorongan semangat kepada kita untuk menjaga kemurnian dan keutuhan kita dalam beragama kepada Allah, baik itu berkaitan dengan urusan keyakinan, akidah, berkaitan dengan masalah hukum, maupun berkaitan dengan masalah muamalah. Semuanya mudah-mudahan kita bersih dari unsur-unsur jahiliyah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.